kabarnya hari ini? Jelas semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, ada. Berapa orang? Oke. Baik ya, Ibu akan menjelaskan tentang materi teks laporan hasil observasi. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, kemudian tujuan dari teks hasil observasi. Ada yang masih ingat? Oke, Ibu jelaskan kembali ya. Arti dari atau pengertian dari teks hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek. Objek itu apa? Objek itu seperti benda. Misalnya, Ibu mempunyai objek tentang bunga mawar. Bunga mawar kita akan menganalisis teks hasil laporan observasinya itu tentang apa itu bunga mawar, kemudian ciri-cirinya dari bunga mawar itu apa, bagian-bagian dari bunga mawar itu apa, dan manfaat dari bunga mawar. Jelas ya. Kemudian di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yang pertama itu adalah teksnya harus disusun secara runtut. Kemudian yang kedua bersifat meyakinkan. Yang ketiga, dibuktikan kebenarannya. Keempat, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah isi yang dibahas tentang suatu objek. Jelas ya? Nah, kita ke tujuan. Tujuan dari teks hasil observasi itu adalah untuk memberikan informasi berdasarkan objek dan bersifat nyata. Jadi ada objek itu harus sifatnya nyata, harus benar-benar nyata. Paham ya? Jelas ya? Baik, Ibu akan melanjutkan ke strukturnya, ke struktur teks hasil observasi. Di sini Ibu menemukan strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah definisi umum. Kemudian yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Yang ketiga itu adalah deskripsi manfaat. Apa itu definisi umum? Apa itu deskripsi bagian? Apa itu deskripsi manfaat? Ibu akan jelaskan satu di sini. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum itu adalah bagian pembuka yang berisi tentang pengertian sesuatu yang akan dilakukan. Contohnya tadi, misalnya bunga mawar. Nah, definisi umumnya apa? Kamu jelaskan, kalian jelaskan bunga mawar itu apa artinya. Bunga mawar adalah biasanya kalau yang dinamakan dengan definisi itu terdapat kata adalah, kata yaitu, kemudian kata merupakan. Itu adalah definisi. Misalnya, bunga mawar adalah, bunga mawar merupakan, bunga mawar ialah, itu yang dinamakan dengan definisi umum. Jelas? Nah, kalau jelas, Ibu ke struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Yang namanya bagian itu kalian pasti paham ya. Misalnya tubuh, bagiannya itu apa saja, itu deskripsi bagian. Biasanya di dalamnya itu menggambarkan tentang sesuatu secara terperinci. Nah, misalnya bunga mawar tadi, di dalam bunga mawar itu terdapat bagian-bagian apa saja. Ya, kelompok bunga, tangkai, kemudian duri. Bunga mawar kan ada durinya ya. Bunga mawar itu duri, kemudian daun. Itu yang dinamakan dengan deskripsi bagian. Jelas? Jelas? Nah, semangat dong. Harus semangat ya. Baik, Ibu melanjutkan ke yang nomor 3. Itu deskripsi manfaat. Manfaat itu apa? Baik, bagus. Manfaat di sini adalah bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. Jadi di sini kamu menjelaskan
dari bagian-bagian bunga mawar ini. Duri manfaatnya untuk apa? Kelopak bunga itu manfaatnya untuk apa? Daun itu manfaatnya. Jelas ya? Jelas, baik. Kalau jelas itu akan melanjutkan ke unsur kebahasan dan teks hasil observasi. Di sini teks unsur kebahasan teks hasil observasi itu ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, menggunakan tanda koma. Yang keempat, menggunakan tanda titik. Dan yang terakhir, menggunakan awalan asing atau hubungan asing. Apa saja itu pengertiannya? Ada yang bisa menjelaskan ke depan? Bisa, ya harus bisa. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Ibu akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau kalimat yang menggunakan bahasa baku. Tuh ya. Kemudian yang kedua, menggunakan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital itu adalah biasanya digunakan di awal kalimat atau bisa digunakan dengan nama orang. Huruf depannya itu dinamakan dengan huruf kapital, harus besar ya. Tulisannya hurufnya besar. Huruf kapital itu bisa digunakan nama tempat, kota, nama daerah, nama provinsi. Itu menggunakan huruf besar. Dan nama orang itu harus juga menggunakan huruf kapital di awal kalimatnya. Jelas ya? Jelas? Oke, kita menginjak ke 3, menggunakan tanda koma. Siapa yang bisa menggunakan tanda koma? Di SD sudah diajarkan ini tanda koma. Ya, tanda koma itu fungsinya untuk apa ya? Berhenti sejenak ya. Berhenti sejenak ketika membacakan suatu kalimat. Kemudian yang keempat, menggunakan tanda titik. Tahu ya, tanda titik itu biasanya terdapat di akhir kalimat. Itu harus ada tanda titiknya. Dan yang terakhir itu adalah imbuhan asing. Imbuhan asing seperti anti, ya, antioksidan, ekstrakurikuler. Dan akhiran asingnya apa? Teknik atau isasi globalisasi. Jelas? Paham? Untuk pembelajaran hari ini, teks hasil observasi strukturnya. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita buka lembar kerjanya yang sudah Ibu berikan tadi. Mana? Ya, dibuka ya. Ini adalah tugas kalian. Ini Ibu akan memberikan satu contoh, satu objek tentang buah mengkudu. Kalian tahu ya buah mengkudu? Oke, di sini tugas kalian adalah kalian menentukan di sini kerangkanya atau strukturnya dari buah mengkudu itu. Kali paragraf struktur itu apa? Sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada kalimat rumpang. Di dalam paragraf ini kalimat rumpang. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Kalian lanjutkan. Kalian cari apa yang harus ditulis di sini. Paham ya? Jelas ya? Nah, kemudian di sini juga ada satu paragraf yang terdapat banyak-banyak titik-titik. Ini kalimat rumpang atau paragraf rumpangnya ini harus kalian isi. Kalian isi dengan benar ya, berdasarkan strukturnya. Ya, apa struktur yang kedua tadi? Deskripsi bagian ya. Nah, ini terdiri dari apa saja? Yang terakhir di sini adalah deskripsi
kalian buat sendiri dengan pemikiran kalian. Kalian cari, kreativitaskan. Nah, tugasnya nanti kalian kumpulkan semua selanjutnya. Paham ya? Jelas ya untuk materi hari ini? Penjelasan dari Ibu ada yang ditanyakan? Baik, harus semangat ya, tetap semangat. Kalau sudah jelas pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.